Baik, Bapak Ibu, hebat. Selamat bergabung di webinar hari ini. Izinkan saya menyapa, memulai webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Sangat Terdengar, jelas. Iya. sangat jelas. Terdengar, Ibu. Baik, terima kasih karena semua diam, jadi saya pikir jangan sampai ada masalah di suara saya. Baik, Bapak Ibu hebat, pernahkah Bapak Ibu membayangkan bagaimana coding dan kecerdasan buatan dapat mengubah cara kita belajar dan mengajar? Ini adalah topik yang akan kita bahas hari ini. Sangat menarik ya, karena ini adalah hal baru yang kita masih baru dengar gaungnya saja, tapi penerapannya pasti kita sedang bertanya-tanya. Untuk itu, saya mengucapkan selamat datang di webinar hari ini, di mana kita akan menjawab banyak pertanyaan nanti yang mungkin Bapak Ibu selama ini bertanya-tanya di dalam benak kita. Perkenalkan, saya Selvita Triyunani, penggerak bergema BLTP Pudatin Kemendikbudrismen dan penggerak Kombel KKG Kecamatan Lamboya. Sangat antusias untuk memandu sesi webinar hari ini bersama kita ada Bapak Ibu hebat yang akan berbagi materi. Izinkan saya menyapa untuk pembicara kita hari ini ada Mbak Ayu. Selamat malam Mbak Ayu. Selamat malam. Boleh tes mic-nya. Beliau adalah fasilitator coding komunitas sekolah ya Bu. Ya nanti akan diperkenalkan. Sekolahmu, ya. Oh ya sekolahmu. Aku bingung soalnya mu-nya ini apakah saya yang salah baca atau seperti itu. Selamat malam dan juga ada Mas Tono. Selamat malam Mas Tono. Malam. Ya, beliau tidak asing ya, di mana-mana kita lihat gebrakannya yang sangat luar biasa. Beliau adalah AI Educator penggerak bergema PLDP, Budastin Kemdikbud, dan juga kuisis Super Trainer. Dan juga ada Kak Tabita. Selamat malam, Kak Bita. Iya, selamat malam. Ya, penggerak bergema PLDP, Budastin Kemdikbud, dan juga kuisis Super Trainer. Wah, keren-keren ya. Orang-orang hebat hari ini kita akan belajar bersama-sama. Pastikan Bapak Ibu berada di tempat yang nyaman, boleh siapin kopi dan kudapannya agar dapat menyimak dalam suasana santai. Apalagi ini malam minggu ya. Kita buat webinar ini sesantai mungkin sehingga kita dapat menyimak, dapat juga nyamannya. Baik, agar semua berjalan lancar, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memulai webinar ini dengan mengambil waktu sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, selamat datang kepada 58 peserta yang hadir di harum kita. Luar hari ini kita sudah share di beberapa hari lalu dan terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan waktunya untuk bersama-sama dengan kita. Sepertinya kita sudah tidak sabar ya untuk menyimak paparan materi di hari ini karena ya kita sangat penasaran ini. Tadi Ibu Bita masih bilang ya, kita penasaran coding itu kayak apa ya. Untuk itu kita akan segera menyimak paparan materi pertama dari Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Oke, selamat malam. 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 Malam, Ibu. Baik, apa kabar nih malam ini? Semangat ya. Baik, siap. Luar biasa. Semangat. Harus Semangat. semangat nih. Oke, kita ya, Bapak Ibu, kita belajar sama-sama ya tentang coding. Saya juga baru belajar juga di apa dalam hal coding ini. Jadi kita belajar sama-sama. Nanti kita akan berdiskusi sama-sama juga. Baik, kita share screen dulu. Minta izin. Sudah ya? Kita lihat kan? Jelas, Bu. Jelas, lancar. Oke.
Ya, ini langkah awal mengenal coding. Nama saya Ayu Rizky Soliha. Saya menjadi fasilitator coding selama 3 tahun dengan komunitas sekolahmu. Kami di Rotendao ini mengajar siswa 25 SD dan 25 SMP gitu. Tapi baru tahun lalu yang saya dengan dari coding Smith yang 2 tahun lalu, yang 2 tahun di belakang kan skater gitu. Kita berbeda skater dengan Smith gitu ya. Oke, lanjut di coding. Persepsi dulu apa itu logika, karena kalau sudah berbicara tentang coding pasti kita berbicara juga tentang logika gitu ya. Logika dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang berkaitan dengan penalaran dan cara berpikir yang sistematis, terstruktur dan masuk akal dalam menarik kesimpulan dari suatu informasi atau pernyataan. Nah, logika ini berperan penting di dalam pendidikan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, menguatkan kemampuan penalaran, meningkatkan kualitas argumen, dan memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi, logika itu pasti penting dalam pendidikan dan selama ini juga sudah kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Itu yang membuat kita, oh ini apa lagi ini, padahal jalan di kelas. Masuk kita kira komputasional. Kok pikir komputasional? Komputasional adalah berpikir untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep dari ilmu komputer seperti dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, ini adalah proses berpikir yang membantu kita memahami masalah, merumuskan solusi, dan menyusun langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi, dekomposisi sendiri itu seperti bagian-bagian yang lebih kecil, ya, memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang mudah untuk dikelola, gitu. Kemudian algoritma. Algoritma itu adalah bagaimana penyelesaian dengan yang baik, gitu, algoritma ya. Pendidikan, kenapa pendidikan membutuhkan pemikiran komputasional? Membutuhkan pemikiran komputasional untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, logis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Apalagi anak-anak juga dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang. Bapak Ibu bisa dilihat di bawah, ini adalah logika pikir benar dan pasti membutuhkan algoritma supaya bisa menyelesaikan dengan cara yang baik. Nah, itu yang nanti ini dan kemampuan komponen itu coding, muncullah ini yang namanya coding, yaitu sebagai sarana logik dan rasional. Sendiri itu istilahnya adalah proses penulis atau yang dapat dijalankan oleh komputer. Nah, ini yang intinya ini ada di sini nih. Selama ini seperti Pak, itu ada dua macam, ada yang untuk pemula-pemula nih, untuk dari PAUD itu
saya begitu. Kapan sih anak-anak bisa kita kasih coding? Nah, ini bisa dengan kita anak, kalau memang anak sudah siap coding coding jenis unplugged coding ini adalah biasanya digunakan untuk anak-anak PAUD, TK sampai usia SD. Nah, biasanya di LKPD itu ya, LKPD. Biasanya kita juga sudah buat sih untuk LKPD ini di anak-anak supaya bisa literasi numerasi itu biasa kan kita gunakan juga. Nah, itu sudah masuk di dalam unplugged coding. Ternyata selama ini kita sudah buat, sudah mengerjakan juga. Nah, ini adalah contoh-contohnya coding yang tidak menggunakan perangkat digital. Contohnya adalah bermain peran, kemudian peta safari, digger game, permainan papan seperti menyelesaikan labirin-labirin, itu juga termasuk di dalam coding. Nah, coding yang untuk pemula ini biasanya bisa kita berikan untuk anak-anak di usia PAUD, TK sampai SD. Untuk yang coding tanpa perangkat digital. Ini kan bisa Bapak Ibu download ya, di Pinterest ada, di Canva ada, buat sendiri pun bisa dari Canva. Itu kita cetak, kita kasih anak-anak, itu sudah masuk di coding. Begitu. Ada beberapa contohnya, saya kemarin lihat-lihat di Instagram itu beberapa contoh unplugged coding yang bisa kita berikan ke usia-usia PAUD sampai SD. Kemudian yang kedua adalah unplugged coding. Nah, ini adalah pembelajaran coding yang menggunakan perangkat digital, mulai dari HP, Android, kemudian komputer, tab. Nah, itu kita bisa menggunakan coding yang ini. Nah, ini ada beberapa aplikasi, ada Scratch, Python, JavaScript. Nah, hari ini karena saya dengan komunitas sekolahmu itu menggunakan Scratch, maka malam ini kita belajar untuk mengenal Scratch lebih dalam lagi gitu. Nanti mudah-mudahan ada seri-seri selanjutnya untuk kita lebih belajar lagi tentang Scratch ya Bapak Ibu ya, karena kalau satu kali pasti saya rasa kurang. Tapi tidak apa-apa, ini kita belajar sama-sama. Nah, ini Scratch. Scratch itu dikembangkan oleh MIT Media Lab. Dia ada menggunakan blok-blok kode berwarna yang dapat disusun secara visual. Nah, saya rasa Scratch ini dia itu tidak sulit, begitu mudah untuk anak-anak pahami bagaimana bisa membuat kode-kode, memecahkan masalah di situ. Anak-anak bisa, umur-umur SD itu biasanya kami itu kelas 4, 5, 6, mereka sudah mampu untuk membuat kode-kode karya-karya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, ini gambar-gambarnya. Anak-anak yang buat, anak-anak SD di Rote, mereka sudah belajar untuk Scratch ini. Gitu. Nah, ini adalah tampilannya, tampilan Scratch-nya. Ada, mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah menggunakan Scratch masuk untuk otak-atik Scratch-nya. Nah, ini kita mengingat kembali. Ini ada namanya kode. Ini adalah blok-blok kodenya. Kemudian yang ini ini adalah tempat atau area kita bisa menyeret blok-blok ini, kita simpan di dalam area sini untuk menjalankan sprite atau objek yang ada di sebelah kanan saya ini. Kemudian ini adalah sprite-nya, objek-objeknya. Terus ini ada latarnya.
Kemudian ini adalah tanda untuk stop. Ini adalah tanda bendera hijau, ini adalah untuk menjalankan karya yang sudah kita buat. Kalau begitu, bagaimana kalau saya langsung saja ya, Bapak Ibu, masuk ke Scratch saja. Kita langsung ke Scratch saja. Bapak Ibu, kalau yang menggunakan laptop, bisa kita bersama-sama untuk praktik menggunakan Scratch. Kita langsung saja, tinggal kita ketik aja Scratch. Bapak Ibu bisa mengikuti, yang pasti sudah banyak yang sudah pernah masuk ya, sudah pernah masuk di Scratch. Kita klik Scratch Meet. Nah, ini adalah tampilan. Belum ganti layar, Mbak Ayu? Belum ganti kah? Belum. Oke. Ini yang lama di stop. Iya. Sudah kok? Oke, sudah. Kita ulang. Bapak Ibu bisa klik langsung di Google, kita ketik Scratch. Scratch Meet-nya diklik. Nah, ini sudah masuk di berandanya. Yang belum, karena saya sudah masuk, yang belum bisa mendaftar. Di samping sini ya, ada tulisan untuk membuat akun. Atau saya coba yang ini aja, sama-sama dengan saya. Oke, sudah muncul ya? Sudah, ayo, lanjut, ayo. Oke. Nah, oke, nah ini yang belum ada akun bisa join Scratch. Kemudian Bapak Ibu silakan isi namanya dan passwordnya. Begitu. Kadang namanya ini agak susah kalau mereka terbaca sudah pernah ada yang buat nama gitu. Diulang-ulang aja. Ini tidak harus pakai nama asli. Jadi pakai nama apa aja yang bisa diterima oleh Scratch. Kita masuk aja sampai kemudian nanti bisa kita masuk di Scratch-nya. Bisa diikuti kah Bapak Ibu? Fokus semua. Bisa. Oke. Jika Bisa. sudah sampai di sini, kita create, kita buat. Nah, ini adalah tampilannya Scratch Meet. Ya, ini ada tampilannya Scratch Meet. Ini adalah kode-kodenya. Jika Bapak Ibu kesusahan dalam bahasa Inggris, bisa di sini, di setting language-nya dipilih untuk bahasa Indonesia. Nah, di kode-kodenya ini ada gerakan, ada tampilan, suara, kejadian, kontrol, sensor, operator, variabel, dan balok saya. Ini arenanya bisa kita gunakan untuk tempat bloknya. Nah, kita klik, kemudian kita tahan, kita arahkan ke area palette ini ya. Nah, gini. Kemudian ini yang ada gambar kucingnya ini, yang putih ini adalah panggung stage kita untuk
membuat latar. Jadi latarnya bisa pilih di bawah sini, pilih latar. Nah, ada banyak pilihan latar yang bisa kita gunakan. Kita mau buat karya apa nih? Misalkan saya mau buat karya bawah laut, underwater. Dia muncul seperti ini. Nah, gitu. Kalau Bapak Ibu misal, ini latar belakang saya ini maunya yang lain, nggak ada ini di Scratch, ya kita tinggal unggah latar aja dari sini Bapak Ibu. Seperti biasa, tinggal pilih. Saya belum siapkan nih, misalkan ini ya. Nah, dia bisa muncul seperti ini. Oke ya, saya mau buat bawah laut aja. Kemudian masa bawah laut kucing. Nah, sprite-nya ini bisa kita hapus. Klik sprite yang di bawah, ini kita hapus. Gitu. Pilih sprite-nya di mana? Di sini, di bawah sini. Ini adalah tempat objek-objeknya. Ada hewan, ada orang, fantasi, banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan sesuai dengan karya apa nih yang mau kita buat. Nah, contohnya saya mau buat ini aja. Nah, Bapak Ibu ini bisa diatur. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada X dan Y. X ini untuk kita ke kanan dan ke kiri. Mengatur gerakan objek ke kanan dan ke kiri. Kalau Y, kita naik dan turun. Gitu. Kemudian misalkan mau kasih besar gambarnya, ukurannya kita ganti aja. Disesuaikan gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian misalkan kita tambah lagi nih tentang Bapak Ibu bisa mengikuti, ada yang mengikuti tidak? Ada, Bu. Langsung praktek. Ada ya? Ada, Bu. Ada. Oke, oke. Belum bisa berhasil daftar nih. Oh, gitu. Iya, karena kadang agak susah namanya. Harus nama. Namanya memang dia Namanya punya itu unik. nggak harus nama kita real name, tapi nama apa aja yang penting masuk lah gitu. Kemudian kita tambah lagi. Ya, mungkin nanti bisa. Ya, kenapa Bapak? Nanti ada rekamannya Bapak Ibu, kami akan mengirimkan linknya. Lanjut Bu, Ya, Ayu. oke. Kemudian saya mau misalkan objek atau spread penyelam ini saya mau dia bisa diatur dengan arah anak panah dengan tombol panah kanan atas kiri bawah. Kita mengoperasikannya dengan itu. Apa yang kita lakukan? Maka Kalau ada ya apa? kita gunakan when, ketika. Ini. Ya, kita seret. Ketika ini kan ada pilihan nih Bapak Ibu, space. Nah, saya mau left arrow atau arah panah kiri. Ketika ditekan, dia akan ke kiri berapa kali gitu. Maka kita akan taruh di sini. Iya. Ke kiri berapa kali? Kalau ke kiri itu dia min. Nah, ini. Kemudian tambah lagi, misalkan ketika right arrow, dia ingat Bapak Ibu, kalau X dan Y itu, X ke kanan, ke kiri, kalau Y ke atas dan bawah ya. Atas dan bawah. Kita X-nya 10 juga. Kemudian
maunya ke atas dan bawah juga karena saya mau dia keliling stage, bisa keliling stage. Maka kita kita tambah lagi change Y-nya. Space-nya kalau down berarti dia adalah minus. Kemudian kita tambah lagi. Nanti kita lihat apakah dia jalan. Up arrow. Motion-nya. Nah, kita coba ya Bapak Ibu. Cobanya bagaimana? Menjalankannya adalah dengan kita klik bendera hijau. Klik bendera hijau, kita coba. Ini saya klik, saya tekan panah bawah, dia jalan. Kalau tekan panah atas, dia ke atas. Gini. Nah, bisa nih, ini berarti sudah jadi Bapak Ibu. Gampang ya, mudah ya. Mudah ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti ya. Kemudian saya mau misalkan crab-nya saya mau dia bisa ke kanan dan ke kiri misalkan. Berarti, nah ini, ketika bendera hijau diklik, ditekan, maka dia akan move, step, pindah, berjalan. Dan maunya dia adalah forever. Dia berjalan terus. Kita coba. Nah, gitu Bapak Ibu. Full step, kemudian nanti atau kita mau dia keliling terus nih. Jangan takut salah ya Bapak Ibu ya, karena kita belajar. Jadi kalau memang wah nggak cocok nih, ganti aja gitu. Mulai dari awal aja nggak apa-apa. Nggak usah terlalu khawatir. Wah ini salah ini gimana? Nggak usah takut untuk salah. Kalau ini kan bisa kita hapus-hapus. Misalkan gini. Kok dia nggak mau ya? Perintah keduanya yuk, cek. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Atau ada contoh-contoh dari anak-anak di sekolahmu. Bisa nanti saya share ke Bapak Ibu untuk melihat contoh-contohnya anak-anak yang kayak sebagai gambaran Bapak Ibu bisa melihat gambaran karyanya seperti apa gitu. Ini adalah LMS sekolahmu. Maaf ya. Bisa ini enggak? Gimana ya? Sabar ya Bapak Ibu ya. Ini karena kita ketik aja di sini sekolahmu. Coba. Ini adalah hasil-hasil karya anak-anak yang bisa Bapak Ibu lihat.
Ini adalah contoh-contohnya anak-anak di SD dan SMP di Rote. Nah, ini. Nah, kalau sudah jadi, nanti seperti ini Bapak Ibu. Kita simpan, kemudian ini bisa kita bagikan juga. Salin tautan kita bisa bagikan, ini bisa kita lihat. Nah, nanti ada instruksinya di sini. Ini yang tadi saya mau kerjakan. Jika, nah penyelam kalau badannya terkena ubur-ubur, maka ubur-ubur akan pindah ke lain tempat. Gini. Ini tadi kalau karyanya yang saya mau buat seperti ini contohnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan berbagai banyak karya yang bisa kita gunakan di Scratch ini. Kemudian apa manfaatnya untuk bisa pembelajaran di sekolah? Pembelajaran di sekolah itu bisa kita manfaatkan untuk membuat soal-soal juga. Seperti kuisis itu, kita bisa juga membuatnya di Scratch ini, gitu Bapak Ibu. Jadi misalkan membuat soal, kemudian membuat game-game kecil-kecil, kan anak-anak sekarang suka sekali game-game di gadget, di HP. Bapak Ibu bisa sekarang install untuk anak-anak di Scratch Junior, bisa itu kalau di HP. Kalau mau Sketchmeet-nya, kita biasa buatnya atau digunakannya di laptop. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Mungkin nanti kurang jelasnya minta maaf, karena nanti mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut tentang coding ini. Gitu aja, Mas dan Mbak semua, Bapak Ibu. Terima kasih. Luar biasa ya, kita terkesima. Bapak Ibu bagaimana? Menarik sekali ya pemaparan yang Mbak Ayu berikan tadi. Saya saja kepo sambil nyoba-nyoba ini. Ternyata ya Menarik itu tuh. ya Menarik asik sekali, Bu. banget. Iya. Bapak Ibu jika Luar biasa. kesulitan bisa langsung join ya. Kalau kita memang kesulitan kalau kita ngasih nama tadi ya, nggak bisa masuk-masuk karena namanya tuh nggak sesuai gitu. Ya ini mungkin permasalahan untuk kita. Nanti kita coba-coba supaya sampai Iya, nama kita. memang Mungkin ada tipsnya Mbak Ayu gimana nama itu harus seperti apa yang bisa diterima gitu. oke. Kalau memang ditolak kayak tadi saya coba Ayu. Ayu ternyata banyak yang udah pakai. Ya udah, saya coba Hmm. pakai Mbak Kiki gitu. Ternyata mau. Jadi coba-coba aja, nggak harus real name. Pakai apa aja, pakai nama anak atau nama apa gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa masuk aja gitu. Sudah bisa dicoba, Bu. Udah Sudah, Pak? masuk ya Pak? Bisa. Iya. Bisa nama. Wah luar biasa. Ini hal baru dan menarik ya. Rasanya nggak cukup ya Mudah-mudahan waktu tadi ya. mudah-mudahan ada gambaran lah ya. Iya iya iya. Sama-sama belajar. Oke. Oke luar Hanya biasa. hanya Terima tadi, kasih. Bu, Ya, Cuma yang di sekolahmu itu yang belum yang tadi kayaknya. LKS tadi. Iya. LMS ya. Oh, Itu iya. sekolahmu tuh yang khusus fasilitator coding sekolahmu. Iya, khusus ibu punya. Mengintip ya Pak. Mengintip. Nanti kita ajak biar dari daerahnya masing-masing. Iya, betul. Mantap. Motivasi nih. Oke, terima kasih banyak Mbak Ayu ya, pemaparan sangat luar biasa. Tadi kita bertanya-tanya, sekarang kita sudah dapat sedikit gambaran ya, ternyata Mbak Ayu sudah menghantarkan, membawa kita dengan pemahaman. Jadi ada penghantar tadi ya, bagaimana logika itu ternyata erat hubungannya ya dengan komputer. Mungkin kita tidak menyadari bahwa ternyata itu saling berkaitan. Nah, kita memang selama ini terpikirkan itu coding itu pasti sesuatu yang sulit begitu ya. Gimana lagi kita menerapkan di siswanya. Tapi dengan cara seperti tadi menarik sekali ya. Saya rasa kalau siswa juga akan tertarik, apalagi memang
ya generasi sekarang anak-anak itu cenderung lebih mudah memahami, mudah kepo dan menerapkan itu kalau berkaitan dengan gadget ya. Rasanya generasi kita memang sudah berbeda. Luar biasa sekali dan juga terima kasih ya Bapak Ibu ada 95 orang peserta yang ikut webinar hari ini. Luar biasa, saya melihat ada Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru hebat yang sudah bergabung. Selamat bergabung. Terima kasih ya Bapak Ibu yang menyediakan waktunya, waktu malam minggunya. Jadi malam minggunya depan laptop ini. Jadi ceritanya ini jadwalnya dari Mas Tono sengaja nih supaya malam minggunya berfaedah katanya. Wah, kita semua kena. Tapi semoga kita tetap semangat Bapak Ibu ya menyimak sampai nanti akan ada sesi tanya jawab terkait dengan materi yang disampaikan Mbak Ayu nanti, tapi kita akan jadikan satu di sesi setelah pemateri kedua. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mendengarkan pemaparan materi dari Mas Tono. Nah, kalau kita bilang Mas Tono ini pasti sudah tidak asing lagi ya. Di mana-mana setiap hari, di mana webinar, ya beliau selalu ada. Tentunya akan ada banyak hal baru yang lebih menarik lagi yang akan disampaikan Mas Tono. Dipersilakan, silakan Mas. Oke, makasih. Kayaknya mereka masih terpana dengan Masih COVID. kepo tadi Ternyata pasti ada yang, wah ternyata gitu doang ya. Ya kan masih apa ya, pengenalan ya Mas. pengenalan yang sekedar aja. Nanti kalau sudah betulan ya, kalau tingkat SMA pakai macam-macam nanti baru, nah kok kasih gitu. Mohon maaf, itu laptop saya ada gangguan sebentar. Monggo. Sabar. Sebentar ya, Mbak. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti webinar pada malam ini. Mohon maaf kenapa saya bikinnya malam minggu. Kan saya jomblo di sini. Saya suka-suka bikin jam berapa malam apapun kan nggak masalah ya. Ayu tahulah karena kita sama-sama di satu keluarga, saya dengan Ayu dengan Kak Info ya. Karena kita ada apapun selalu berbarengan, ada apa-apa kita selalu saling minta doa restu. Bahkan saya diundang ke sini gimana? Iya enggak? Saya masih tanya Ayu tuh dengan karena kita sudah seperti keluarga ya. Jadi kalau salah satu di antara kita Terbaik. tersakiti ya sakit semua kita berempat. Kan kemarin, ayo ngisi coding sama Mas Tono. Iya Mas, gini-gini aku belum nggak apa-apa. Yuk. Jadi gini Bapak Ibu, untuk yang materi kedua ini, saya sudah sampaikan di webinar kemarin di tanggal berapa ya? Tanggal 15. Kebetulan saya dengan salah satu supporter akuisis dan jadi gini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca dulu baik-baik naskah naskah akademiknya. Kenapa banyak sekali jagoan-jagoan coding yang belum berani membuat pelatihan praktis coding ya. Selain kalau selain guru saya nggak mau tahu. Artinya apa? Di webinar selalu dilakukan praktek karena apa? Memang belum saatnya sebenarnya. Tapi karena kemarin, Mas, kok yuk ayo dikit aja lah dikasih bocoran, dah saya panggil Ayu gitu. Nanti saya di bagian AI-nya. Karena apa Bapak Ibu, sebenarnya langkah kita itu sudah curi star duluan. Dalam tanda kutip ya, curi star duluan ya. Kalau Bapak Ibu lihat iklan di IG, di apa, ada coding, Python, macam-macam, dan lain sebagainya, ya itu lain ceritanya. Karena kan non-guru. Ya, kalau kita kan terikat, jadi Bapak Ibu ya. Di AI sendiri Bapak Ibu, apakah AI bisa bikin coding? Bisa. Tapi nanti salah prompt, kacau. Karena kunci dari AI itu adalah Bapak Ibu kata perintah, kalimat perintah atau prompt. Jadi nanti saya sudah nanti tawarkan dengan teman-teman yang di malam ini ada. Nanti coba kita bikin berseri. Ya, nanti saya gabungin antara Dikdas, Dikmen, AI lengkap. Ya, nanti saya gabungin. Nanti kita bekerja sama dengan bergema dari NTT, Mbak Selvita dengan Kak Delvia, supaya kita nanti tetap bikin sampai seri ke 3, 4, atau 5 sampai betul-betul paham. Habis itu silakan ya, Bapak Ibu eksplorasi sendiri. Ya. Apalagi AI, saya yakin Bapak Ibu tahu sebenarnya AI itu sudah pakai kok. Ya, sebenarnya kalau webinar AI itu sebenarnya apa ya? Ngajar ini kan berenang, semua udah tahu semua. Cuman mungkin sampai ke dalam-dalamnya tidak semua orang memahami sampai sedetail mungkin ya. Apalagi ada hal-hal yang baru, misalkan apa sih Suno AI, apa sih
AI, PPT. Mungkin yang paling familiar di Bapak Ibu adalah ChatGPT. Ya. Itu pun Bapak Ibu ChatGPT mungkin ada yang tahu hanya perintah dalam bentuk tulisan, belum menyematkan file, belum nanti perintahnya membuat gambar, membuat karikatur. Itu kan mungkin ada yang belum tahu. Mudah-mudahan nanti kita saling belajar. Jadi bukan maksud saya Bapak Ibu untuk menggurui kita semua, tetapi nanti kita belajar bareng-bareng. Oke, saya izin saya screen dulu. Bentar ya. Atau mau kuis duluan? Saya punya soal tentang AI kok. Kemarin tak ujikan yang dapat orang Medan. Pemanasan, Mas, perlu. Oh, oh, boleh, tak kasih soal tentang Iya. AI ya. Soalnya mirip kok dengan kemarin, cuma kan ada orang-orang baru mungkin yang kemarin udah lupa. Ya, coba sebentar. Saya izin off kamera biar nggak terlalu lola ya. Sabar Bapak Ibu. Yang saya agak berat. Gini aja Bapak Ibu, sinyal saya agak berat. Mudah-mudahan nanti bisa di akhir kasih nanti Gus. Ya. Saya ingin tampilkan ini. Mudah-mudahan layarnya nggak berat. Beberapa hari ini di pulau saya cuacanya ngeri banget, angin badai, jadi dimaklumi saja. Sudah kelihatan di layarnya Bapak Ibu? Atau masih loading? Kelihatan Masih Masih loading. Masih Masih loading. loading. Loading, Oh, loading. Ditunggu sebentar. Mudah-mudahan nggak lama ya. memang hari ini agak angin. IndiHome-nya mati Tiba-tiba tuh, Mas. listrik padam. Hah? IndiHome-nya mati ya? Aku sampai pakai 2 loh. Memang Pa- ini wifi-nya Pakai agak router, lemot. damai dengan cuaca dulu ya. pakai Kita router satu, tinggalkan. pakai HP satu. Ini pilih yang mana ini? Aduh, masih muter-muter aja. Buffering. Biasanya nggak lama gini. Tadi sempat ganti device, makanya aku terlempar 2 kali tadi. Oh iya, di awal tadi ya, Mas. Ya, itu ganti device. Ternyata kok lama ya. Nanti kayak ini kecil banget ya. Kalau ini kecil banget ya? Kecil ya. Kirim Iya, file, kecil. Sako, nanti baru potong share screen, Sako. Nah, kirim file ya. Ya, Mas Sinto bisa bantu. Kirim di Ayo kok di Mbak Servita juga ini masih baik. Tunggu sebentar ya. Ini yang saya takutkan ya. Kalau pas turunnya tiba-tiba saya Iya, bermasalah. namanya AI ya gini, harus jaringan ya, tergantung jaringan. Tergantung jaringan, benar. Punya jaringan aja udah kayak gitu, apalagi kayak sekolahku, Bang. Padahal saya ingin menunjukkan hal-hal yang seru yang tersembunyi. Ya, Pasti bisa. kayaknya. Aku nggak sempat download sih. Rencananya tadi mau langsung dari Canva. Bapak Ibu mungkin Kita tak ganti device nggak? di kolom chat juga boleh ya, kalau takut Ah, kelupaan. sambil di kolom chat, tunggu, chatnya masih tak matiin. Silakan di hidup. Nah, aduh, Ya, kan, sambil Mas. kita tunggu, jangan sampai terlewatkan, boleh dicatat atau ditulis di kolom chat ya. Tapi memang nanti akan ada sesi tanya jawab setelah materinya Mas Tono. Mohon maaf, kok lama banget ya. Saya nggak sempat download tadi karena ada kegiatan. Saya hari ini tuh Zoom 3 kali. Yang pagi dengan BGP, siang saya dengan biar malam dengan ini.
Atau boleh juga materi dulu sambil download, Mas Tono. Boleh, boleh. Ya materinya di sini ya. Oh, sama juga. Tak pikir ini kuisisnya yang bermasalah ya. Bukan kuisisnya materi. Oh, Kalau alah, iya, iya, kuisis iya. itu nggak masalah. Ini Oke. materinya ini yang mau ambil materi. Tadi nggak sempat download karena ada kegiatan sampai menjelang maghrib. Setelah di masjid pulang mandi terus langsung. Boleh. Pak Pen, tolong ambilkan laptop satu di lemari. Tunggu Bapak Ibu, saya keluarkan laptop lagi. Laptop ada berapa banyak kalau main gonta-ganti. Gimana Harus. pengalaman Bapak Ibu tadi yang sudah praktek tadi? Silakan Bapak Ibu, gini aja, silakan Bapak Ibu dengan Ayu dulu tanya jawab. Saya tak persiapkan Ah, bahan dulu. Ini Boleh, agak lambat boleh. ini. oke, boleh Silakan kalau dipandu Mbak begitu. Tabita. Ya, silakan Mbak Bita. Ikut Mbak juga ya. Kakak Tabita. Halo Kak Tabita, silakan dipandu dulu. Saya tak ngurusin ini. Kak Tabita, Halo, halo, Ya, gimana ya, Mas? siap. silakan tanya jawab dulu untuk sesinya Eh, Mbak Ayu. ya, langsung sesi tanya jawab Di Mbak Ayu. materinya Mbak Ayu tadi. Sambil nunggu Mas Tono persiapan. Oke, baik. Terima kasih Bu Selvita, Ibu Ayu ya, sangat menarik materinya. Ya, penjelasannya luar biasa. Sambil menunggu Mas Tono mempersiapkan materi selanjutnya, di sini sudah ada 3 orang yang resen nih, Bu Selvita ya, luar biasa. Yang pertama ada Pak Saiman di sana, lalu ada Mama Sari dan Pak Ranto. Oke, saya berikan kesempatan kepada Pak Saiman. Jadi kita bertanya terkait dengan materi Bu Ayu ya, Bapak Ibu ya. Silakan. Silakan Pak Saiman. Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali dan dari apa yang dipaparkan oleh narasumber yang pertama, Ibu Ayu, alhamdulillah saya tidak begitu kaget lagi nanti begitu mendengar apa itu coding. Nah, di dalam prakteknya tadi eh, kami sudah dapat juga masuk di aplikasi Scratch tadi, tapi belum bisa untuk login. Yang ingin mungkin kami butuh pencerahan lebih lanjut dari Ibu Ayu setelah kita berhasil membuat karya semacam itu tadi, bagaimana untuk menyimpannya agar nanti itu bisa gampang kita temukan kembali. Mungkin kita unduh atau bagaimana. Seperti itu. Karena ini bekal awal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Saiman. Ya, silakan Bu Ayu untuk langsung menjawab. Langsung jawab atau gimana? Langsung jawab Ya, aja ya. sebaiknya langsung jawab-jawab saja, Oke. Bu. Oke, siap. Oke, Bapak Saiman. Terima kasih, Bapak. Sehat, Bapak. Alhamdulillah Oke. sehat dari Konawe Selatan di Sulawesi Tenggara ini Bu. Oh, gitu. Oke, Bapak. Terima kasih. Bagaimana cara menyimpan ya, Bapak, atau mengunduh? Oke. Nanti ini setelah kita, oh maaf, saya belum share screen-nya. Nah, ini Bapak, kalau kita sudah buat karyanya, ini kita cara nge-save-nya atau menyimpannya itu kita kasih judul dulu. Misalkan bangun tidur, misalkan gitu. Kita langsung ke ini, lihat halaman karya. Nah, ini nanti kita tulis cara memainkan karya. Misalkan kita tulis dengan ketika bendera hijau
Diklik, sprite kucing akan berjalan maju, misalkan gitu. Kemudian ini kita isi. Bagaimana cara kamu membuat karya ini? Kita isi aja. Kita isi. Kemudian bagaimana cara membagikan? Ini kita bagikan aja, Bapak. Oh, keren. Nah, kita salin tautan. Nah, ini yang bisa kita bagikan ke anak murid. Tautannya kita salin, kita bagi ke WA atau ke grup-grup WA gitu, Bapak. Gitu ya, Bapak ya. Sudah jelas kah, Bapak, cara simpannya? Iya Bu, sangat jelas Bu. Terima kasih Bu. Oke, gitu. Oke, Iya. Kak, Ibu Tabita. Oke, terima kasih Bu Ayu, Sudah terima terjawab. kasih Pak Saiman dari Sulawesi ya. Saya juga dari Sulawesi, Bapak, Sulawesi Tengah. Oke, ada Ibu Siap, siap. Sari di sana, Mama Kepsek. Silakan Mama Kepsek. Terima kasih Bu Delvi dan Ibu Ayu. Saya penasaran nih. Scratch ini kan kelas coding baru. Jadi rencananya tahun ajaran baru di sekolah itu kita terapkan ini. Dan kalau saya kan di Dikmen, jadi yang lebih cocok di Dikmen ini Scratch, Python apa JavaScript. Tapi kalau menurut saya sih kelas awal pasti kita perkenalan dengan Scratch dulu. Itu menurut saya. Tapi saya mohon Bu Ayu mungkin bisa berbagi pengalaman atau ya pengalaman tentang coding mana yang cocok untuk Dikmen. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan LMS sekolahmu. Boleh tidak dapat bocoran bagaimana sih kita bisa buat LMS untuk sekolah kita sendiri sehingga bisa diakses oleh anak-anak, teman-teman guru juga orang tua. Terima kasih. Wow, keren ya, pertanyaan yang sangat luar biasa dan apresiasi terkait dengan LMS-nya. Oke, silakan Bu Ayu. Oke, terima kasih Ibu Swastisari. Ibu Sari ya. Sebelumnya saya selama ini saya hanya menggunakan Scratch. Jadi belum pernah menggunakan Python atau JavaScript. Tapi menurut saya yang untuk pemula kan sekarang ini belum banyak yang menggunakan coding. Jadi lebih baik untuk pemula, untuk kita mengenalkan ke anak-anak, ya diawali dengan Scratch. Scratch itu saya rasa bisa menjawab kebutuhan kita di sekolah, Ibu Sari. Misalkan untuk membuat karya-karya seperti soal-soal itu kita bisa buat dari Scratch atau membuat game, kemudian aplikasi-aplikasi kecil, aplikasi yang ringan itu bisa dari Scratch ini gitu. Kemudian nantinya juga anak-anak mungkin lebih mudah untuk bisa memecahkan kode-kodenya itu, menggunakan kode-kodenya, blok-bloknya itu, mereka lebih mudah karena kita tinggal seret-seret aja itu blok-bloknya, nggak usah pakai rasa takut juga untuk anak-anak salah gitu ya. Kemudian lebih mudah juga. Ini Scratch Junior dengan Scratchmate ini ada perbedaannya. Kalau Scratch Junior itu yang di HP, yang di Android itu dia kurang lengkap untuk blok-bloknya. Tetapi kalau Scratchmate ini sudah lengkap, banyak sekali macam-macam blok-bloknya untuk gerakan-gerakannya itu mereka sudah detail sekali. Jadi ada ukurannya, ada X, Y-nya untuk koordinat-koordinatnya. Kemudian bisa juga kita mengunggah sprite yang memang tidak ada, kita butuh sprite baru, kita bisa mengunggah foto kita pun bisa masuk di dalam. Kemudian mau gambar apa-apa aja yang menurut kita tidak ada di sprite, kemudian butuh, kita langsung bisa buat di situ di customnya, ke ganti-ganti warna juga bisa. Pokoknya di Scratch itu semuanya sudah disediakan, Ibu Sari. Jadi menurut saya untuk sekarang ini yang
cocok untuk anak-anak dari SD mungkin ya, SD sampai SMA, SMK itu di Scratch untuk pemula gitu. Dan untuk soal kedua, pertanyaan kedua tentang LMS, sekolahmu itu merupakan komunitas dari kementerian yang kami dihubungi untuk kami menjadi FASDA, fasilitator daerah. Kami ada 4 orang. Jadi LMS yang tadi Bapak Ibu lihat itu adalah milik dari komunitas sekolahmu, bukan dari kami FASDA yang membuat, tetapi itu sekolahmu. Jadi kalau anak-anak yang mendaftar mengikuti kelas coding itu dikasih fasilitas LMS gitu. Jadi anak-anak bisa menonton video apa itu Scratch, kemudian bagian-bagian Scratch itu ada apa aja, terus proyek-proyek karya-karya apa yang akan dilakukan, contoh-contohnya itu ada di LMS. Kemudian kalau anak-anak sudah membuat karya, mereka bisa mengunggah di Padlet-padletnya di dalam LMS itu. Jadi kami FASDA bisa mengontrolnya dari LMS itu, mana-mana karya-karya apa yang sudah mereka kerjakan, proyek-proyek apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kita bisa tahu dari LMS itu perkembangan anak-anak sampai di mana, begitu mengerti atau pemahaman mereka tentang Scratch, menggunakan blok-bloknya, kode-kodenya itu mereka pemahamannya sampai di mana. Gitu Ibu Sari, kalau LMS-nya sekolahmu itu komunitas dari kementerian gitu. Terima kasih. Makasih, Keren malu aku. Eh, Oke, kalau makasih mau Kak daftar Tabita. kelas, Ya, hadir Eh, Mas Tono. sebentar aku tak keluar dulu. Kak Tabita tak Boleh. jadikan host. Nanti aku tak masuk lagi ya. Siap. Silakan Ya. Mas Tono. Oke. Iya. ya Lanjut, mohon maaf Mama. Kak. Lanjut, Iya, Mama Sari. Ya, silakan. satu pertanyaan baru muncul. Kalau mau